atau jamu biasanya digunakan untuk pengobatan tradisional bagi manusia. Kali ini empon-empon diracik khusus untuk ikan. Seperti apa sih khasiatnya? Kita bisa melihat bagaimana pembuatan empon-empon yang bermanfaat bagi perikanan di kelompok budidaya ikan Mino Rukun yang terletak di area objek wisata Gua Pindul, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gunung Kidul itu kalau orang luar mengenal ya, itu Gunung Kidul itu kekeringan. Tapi ternyata gini mas, untuk potensi perikanannya lumayan sangat bagus menurut saya sendiri. Kenapa? Kita keliling-keliling itu, hasil kita penyuluhan juga, pembinaan juga ke kelompok-kelompok. Itu di sana meskipun tidak ada sumber air, airnya hanya tak ada hujan, itu panen ikannya luar biasa. Ada ikan lele, ada ikan gurami, nila juga banyak, geramas juga banyak. Hanya sayangnya sedikit. Walaupun perikanan budidaya tidak menjadi kegiatan ekonomi utama bagi masyarakat di Gunung Kidul, masih ada kearifan lokal yang diterapkan dalam budidaya perikanan, seperti yang dilakukan oleh Bapak Aminto, yang mengembangkan ramuan tradisional yang bermanfaat bagi pertumbuhan ikan, yaitu ramuan tradisional Jamu Barokah 354 Aminto. Oh ya, awal mula dulu pertama kali itu kan angka kematian ikan terlalu banyak. Nah, setelah itu saya coba-coba bikin ramuan yang dari ini pohon pace, buah pace itu kurang maksimal. Akhirnya ada ide saya bikin ramuan dari empon-empon, pemanfaatan kearifan lokal untuk budidaya ikan gitu. Adapun bahan-bahan pembuatan ramuan barokah diantaranya yang pertama temulawak, yang kedua jahe, yang ketiga kunir putih, yang keempat blimbing, yang kelima gula Jawa, yang keenam bekatul, yang tujuh itu molase ataupun tetes tebu, yang terakhir susu brand untuk proses fermentasi. Cara pembuatannya untuk semua bahan tadi terkecuali bekatul sama gula Jawa itu dipisahkan dulu, direbus, sama yang tadi empon-empon jahe, temulawak, kunir putih ditumbuk biar lebih halus. Setelah lebih halus direbus, setelah mendidih semua dimasukkan tadi seperti tadi yang dalam video tadi, yang selanjutnya dimasukkan ke dalam tong, setelah dingin dikasih sama susu murni tadi blend. Ramuan tradisional yang dikembangkan oleh Bapak Aminto ini tentunya menjadi minat banyak pihak. Salah satunya adalah Arum Fahmi Faulana, mahasiswa S2 jurusan Biologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kalau dari ramuan barokah ini saya tertarik untuk menelitinya karena yang pertama tentu semuanya organik, tidak ada bahan-bahan kimia yang digunakan. Yang kedua, ramuan barokah ini sudah digunakan oleh kelompok ikan dan terbukti salah satunya hasil dari pemanfaatannya adalah lelenya tidak amis. Nah, kemudian saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut, untuk saya gunakan sebagai bahan penelitian, untuk saya bandingkan nanti hasil pertumbuhan lelenya seperti apa, kemudian terhadap kualitas airnya seperti apa gitu. Dalam penelitian yang saya lakukan itu ada 4 perlakuan. Yang pertama kontrol, yang kedua salinitas air 4 ppt, yang ketiga penggunaan ramuan barokah sebagai probiotik, yang keempat kombinasi antara salinitas air dan penggunaan probiotik ramuan barokahnya. Hasil dari penelitian yang saat ini juga masih saya teliti hasil akhirnya, namun untuk berjalannya waktu ini selama 2,5 bulan ini untuk hasilnya sudah begitu kelihatan. Yang pertama dari kualitas air, itu yang menggunakan ramuan barokah terbukti tidak menimbulkan bau yang menyengat, artinya amonianya berarti rendah. Kemudian dari warna air kolam itu juga beda. Kalau yang menggunakan ramuan barokah itu airnya berwarna hijau, sedangkan yang tidak menggunakan ramuan barokah airnya cenderung kecoklatan dan baunya cukup menyengat itu. Kemudian dari hasil akhir budidaya lelenya, untuk yang menggunakan ramuan barokah
baik yang ramuan barokah sendiri maupun yang kombinasi dengan salinitas air, itu terbukti hasilnya lebih tinggi daripada yang tidak menggunakan ramuan barokah. Oh, untuk segala ikan bisa. Alhamdulillah setelah pemakaian ramuan barokah, angka kematian nggak ada. Alhamdulillah, untuk mengurangi moncong putih pada jamur ikan nggak ada. Berdasarkan lab juga terbukti dan teruji. Untuk bau kolamnya alhamdulillah juga nggak ada. Yang ketiganya menambah nafsu makan, ikannya tambah gemuk-gemuk, cepat besar. Yang terakhir itu meningkatkan harga jual untuk khususnya komoditas ikan lele itu alhamdulillah menaikkan harga jual yang tadinya 18.000 sama petani bisa menjadi 22.000 bahkan 23.000 per kilo dari petani langsung gitu. Kegigihan dan kreativitas berdasar pada kearifan lokal yang dikembangkan Bapak Aminto ini sangat layak untuk dijadikan contoh bagi kelompok-kelompok perikanan lain. Tentunya dukungan dari berbagai pihak juga dibutuhkan untuk memajukan usaha perikanan agar dapat berkembang lebih baik. Lebih berkembang untuk membuat ramuan ini dan sistemnya juga lebih diperbaiki supaya kita bisa patenkan. Setelah dipatenkan bisa untuk meningkatkan gairah pembudidaya yang selama ini kelemahannya di penyakit ikan terutama pasca tebar.